Selamat sore, perkenalkan nama saya Elvina Nur Rahmadani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk mata kuliah Digital Marketing Communication dengan objek kajian brand Vina dari PT Sekar Laut Tbk. Judul analisis saya adalah Strategi Digital Marketing Vina dari Red Ocean menuju Blue Ocean. Ada 4 poin yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, evaluasi strategi komunikasi pemasaran digital Vina saat ini. Yang kedua, analisis perjalanan konsumen menggunakan model ISAS. Tiga, posisi pasar Vina antara Red Ocean dan Blue Ocean. Dan yang keempat, rekomendasi strategi digital marketing yang solutif. Mari kita mulai dengan mengenal brandnya. Vina adalah merek unggulan dari PT Sekar Laut Tbk, produsen kerupuk udang, sambal, saus, dan bumbu instan yang sudah berdiri sejak tahun 1966 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sampai saat ini, Vina dikenal sebagai salah satu brand kerupuk udang dan sambal terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 40 varian produk yang dipasarkan baik di pasar domestik maupun ekspor. Di media sosial, Vina cukup aktif di Instagram melalui akun @vinafood_id dengan sekitar 46.000 pengikut. Program komunikasi andalannya adalah Vina Foodies Cooking Competition atau FFCC, kompetisi memasak tahunan yang sudah memasuki tahun ke-6 yang melibatkan food influencer, youtuber, hingga artis dengan juri chef ternama seperti Chef Juna dan Chef Marianka. Kalau kita lihat lebih dalam, target audiens utama Vina adalah ibu rumah tangga dan pengelola dapur keluarga usia 25-50 tahun, serta food enthusiast di media sosial. Value proposition yang diusung adalah cita rasa otentik Indonesia yang sudah teruji lebih dari 5 dekade. Sementara dari sisi tone of voice, komunikasi Vina terasa hangat dan membanggakan warisan kuliner Nusantara meski masih tergolong konservatif dibanding kompetitor yang lebih agresif memanfaatkan tren digital. Selanjutnya, saya akan memetakan perjalanan konsumen Vina menggunakan model ISAS. Pada tahap attention, Vina cukup kuat berkat distribusi retail yang luas dan publisitas dari FFCC. Di tahap interest, levelnya sedang, didukung konten resep dan demo masak dari peserta lomba. Namun, pada tahap search, ini adalah titik terlemah Vina, karena minimnya optimasi SEO untuk resep maupun informasi produk. Untuk tahap action, Vina kembali kuat karena distribusinya sudah mapan dan tersedia di toko daring resmi. Sedangkan pada tahap share juga masih lemah sebab user-generate konten dari konsumen umumnya terbatas di luar musim kompetisi. Jadi, insight utamanya, Vina kuat di ujung funnel atas dan bawah, tapi ada celah di tengah, yaitu search dan share yang perlu diperbaiki. Dari posisi pasar, Vina saat ini berada di Red Ocean. Kategori sambal, saus, dan kerupuk kemasan di Indonesia adalah pasar yang sangat padat dan kompetitif, dengan pemain besar seperti ABC dari Heinz, Indofood, Sasa, hingga merek-merek sambal artisanal yang tumbuh pesat di e-commerce. Ciri khas Red Ocean ini terlihat dari persaingan harga berkemasan, perebutan ruang rak retail, dan promosi diskon yang terus berulang. Untuk keluar dari persaingan itu, saya merekomendasikan strategi Blue Ocean bagi Vina, dengan menyasar 2 peluang pasar baru. Yang pertama, segmen diaspora dan pasar ekspor dengan konten dwi bahasa yang mengangkat cerita heritage sejak 1966 untuk menjangkau diaspora Indonesia dan konsumen mancanegara. Kedua, segmen kuliner praktis dan sehat, melalui pengembangan kemasan mini yang ready to travel atau rendah MSG, sebuah posisi yang belum digarap serius oleh kompetitor besar. Dengan begitu, kompetisi bergeser dari sekadar harga perkemasan menjadi nilai heritage dan kepraktisan yang unik. Untuk mengeksekusi strategi tersebut, saya merancang kombinasi 5 channel digital marketing. Pertama, konten marketing melalui storytelling warisan dapur sejak 1966. Kedua, SEO dan SEM dengan optimasi kata kunci resep sambal dan cara masak kerupuk. Ketiga, memperluas influencer marketing lewat FFCC yang melibatkan lebih banyak mikro-influencer masak rumahan. Yang keempat, social e-commerce melalui TikTok Shop dan live cooking demo mingguan. Kelima, localization untuk diaspora dengan konten berbahasa Inggris yang menyasar komunitas Indonesia dan pecinta kuliner Asia Tenggara di luar negeri. Sebagai kesimpulan, Vina perlu memperkuat search dan share, dengan bergeser ke positioning sebagai heritage brand yang menyasar diaspora dan segmen kuliner praktis sehat, serta menjalankan kelima strategi digital tadi, Vina berpeluang keluar dari persaingan ketat di Red Ocean menuju ruang pasar baru yang lebih tidak kontestan. Demikian presentasi analisis brand Vina dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.